Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya dengan Tanto dari tim Peternakan dua kita. Kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang uh, remedi soal nomor satu, yaitu soal nomor A. Ada A, B, C, D. Yang nomor A adalah kaset. Saya telah menunjukkan kasetnya dari kaset. Lalu yang B, satu gelas berjumlah 130 liter, dan juga saya akan melakukan proses klasifikasi menggunakan magnet. Dan untuk yang C akan video demo program, dan yang D buat laporan. Dan juga saya nanti akan mengerjakan juga soal nomor 2 untuk soal tambahan nilai saya. Baik, saya akan memulai dari menjelaskan terlebih dahulu, atau menjelaskan citaran terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai dua citra dalam satu folder. Citra maaf, di sini saya ada dua kelas dalam satu folder, yaitu kelas pertama ada Blade dan yang kedua ada non-Blade. Dan di dalam Blade ini ada 130 citra, dan juga untuk yang non-Blade di sini juga ada 130 citra. Dan perbedaannya eh, di sini untuk file formatnya, nama file formatnya itu yang belakang underscore itu adalah satu, yang split dan yang non split itu adalah nol. Dan saya juga akan menjelaskan terkait stringnya. Eh, yang pertama di sini itu ada menentukan folder, dan membaca file sampai. Yang pertama di sini ada variabel folder slash, dan yang kedua deretan kedua yaitu folder non split. Ini adalah kumpulan dari pet folder dari kelas. Yang satu ini adalah pet ini split, kelas split, dan yang kedua ini adalah kelas untuk non split. Lalu selanjutnya menggunakan directory. Selanjutnya menggunakan variabel file slash untuk mengambil daftar file, atau dia mengambil daftar file satu persatu. Dan juga di sini ada sama juga file non flash, dan file flash ini untuk mengambil data file yang khusus untuk flash, dan yang file non flash ini data atau citra untuk non flash. Lalu di bawahnya ada file list, yang dimana file list ini berguna untuk menggabungkan kedua daftar file gambar dari folder flash dan non flash. Selanjutnya ada uh, label, yaitu menentukan label untuk masing-masing gambar. Label ini mendefinisikan label untuk dataset gambar. Dataset gambar, label untuk gambar dalam folder flash diberikan nilai 1, dan label untuk gambar dalam folder non flash diberikan nilai 0. Fungsi length file flash dan length file non flash digunakan untuk menghitung jumlah file dalam masing-masing folder. Selanjutnya ada looping di sini atau ekstraksi fitur box dan free prosesi gambar. Ini ada fungsi loop. Loop for i ini, loop for i length, sorry, ini loop for i length. Lakukan iterasi untuk setiap gambar dalam file list. Imrit, banyak ada imrit untuk membaca uh, gambar dalam file. Lalu banyak ada if type image 3 tanda kurung image, koma 3 tanda kurung.
tiga sama dengan tiga, mengecek apakah gambar tersebut berwarna, jika saluran warna, jika dia ya, maka gambar akan dikonversi menggunakan RGB to gray dan memasukkan data konversi tadi dengan menggunakan data ini yang ini nanti digunakan untuk variabel ini untuk pembacaan gambar. Lalu next, bawahnya di bawahnya ada imresize. Imresize berguna untuk menyesuaikan ukuran gambar dari 100 kali 100 pixel agar gambar konsisten untuk seluruh gambar yang dianalisis. Lalu untuk bawahnya menggunakan fungsi ekstrak hook fitur, yaitu untuk mengekstrak fitur hook dari gambar. eh, Fitur hook ini digunakan untuk mendeskripsikan tekstur dan kontur gambar. Fitur ini sangat berguna dalam klasifikasi gambar dan mendeskripsikan tekstur dan kontur gambar. Lalu di bawahnya ada variabel fitur. Variabel fitur ini untuk menambahkan fitur yang diekstraksi ke dalam variabel fitur. Dan juga di bawahnya ada pembagian data menjadi data stasi dan data uji. Di sini ada fungsi gateway partisi, yaitu untuk membagi dua bagian menggunakan metode hotspot, eh, di mana 20% data digunakan untuk pengujian dan 80% sisanya untuk pelatihan. Length level digunakan untuk menghitung jumlah total data. Lalu di bawahnya ada eh, training city dan test city, yang dimana untuk menentukan indeks data pelatihan dan data pengujian berdasarkan trend fitur eh, dan test fitur, sorry, eh, training DP dan tes DP itu menentukan indeks data pelatihan dan data pengujian berdasarkan trend fitur, berdasarkan pembagian dan pembagian yang dibuat oleh CC partisi seperti itu. Lalu di bawahnya ada trend fitur dan test fitur. Ini trend fitur dan ini test fitur. Eh, untuk menyimpan fitur-fitur yang terkait dengan data pelatihan dan data pengujian. Lalu ada trend labels dan juga test label, yaitu masing-masing di bawahnya trend fitur dan test fitur, menyimpan label yang terkait dengan data pelatih dan pengujian. Lalu di bawahnya ada SVM model. Untuk SVM model ini, untuk fit CSVM, fungsi fit, fit CSVM, yaitu fungsi ini digunakan untuk melatih model support vector machine atau SVM dengan data pelatih. Lalu trend fitur dan trend labels adalah data yang digunakan untuk melatih model. Dan di bawahnya ada kernel fungsi, kernel function linear, menggunakan kernel linear untuk SVM, yang berarti model akan membangun sebuah hyperloop plan untuk memisahkan kelas-kelas atau blast dan loss blast. Lalu untuk standaris pematru, untuk menstandarisasi fitur sebelum pelatihan untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang serupa.
Selanjutnya ada prediksi dan evaluasi model. Prediksi dan evaluasi model ini prediksi SVM model atau fungsi prediksi itu menggunakan model SVM yang sudah dilatih untuk memprediksi label dari data pengujian atau dari tes fitur. Tujuannya ada variasi ukuran akurasi menggunakan sistem menghitung akurasi model dengan menghasilkan prediksi 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 predicted label dengan label yang sebenarnya atau tes label. Hasilnya kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan eh, persentase. Lalu di bawahnya ada Xprint ini untuk menampilkan akurasi klasifikasi dalam format persentase dengan dua angka di belakang koma. Selanjutnya ada fungsi figur dan fungsi loop. Fungsi figur ini membuat sebuah jendela atau membuat sebuah window baru eh, untuk menampilkan gambar dan hasil prediksi. Di sini ada looping for I sama dengan I banding atau ya I banding 5 menampilkan 5 gambar pertama dari data pengujian pertama dengan hasil prediksi. Lalu di bawahnya ada subplot 2 3 I itu untuk membuat grid 2 kali 3 itu menampilkan gambar-gambar yang diprediksi. Di bawahnya ada info menampilkan gambar yang diprediksi, gambar yang ditampilkan diambil dari file yang sesuai dalam file dimulai dari indeks setelah data pelatihan. Lalu untuk titel menambahkan judul pada setiap gambar. Saya akan menunjukkan eh, hasil dari klasifikasi data set tersebut. Ini untuk yang gambar pertama, prediksi 1 itu benarnya 1, prediksi 1, benar 1, prediksi 1, benar 1, prediksi 1, benar 1, dan prediksi 0, benar 1. Dan itu saja penjelasan dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.